Asien brennt. Indonesien verfügt nun über die stärkste Armee in der ASEAN-Region. Besonders die Modernisierung der Luft. 意义最近的军事发展确实引人注目。特别是空军和海军的现代化，没错，他们对新型战机和潜 Di kawasan Asia Tenggara, hanya ada dua negara yang sejak lama dianggap memiliki kekuatan militer paling stabil dan paling siap tempur. Dua negara yang bukan hanya punya sejarah panjang dalam dunia militer, tetapi juga terus memperkuat diri mengikuti perubahan geopolitik dunia, Indonesia dan Vietnam. Di tahun 2025, keduanya muncul sebagai dua kekuatan terbesar di ASEAN. Dengan karakter dan strategi pertahanan yang sangat berbeda, namun sama-sama mengesankan. Dalam konten kali ini, kita akan membahas secara lengkap siapa yang unggul di darat, laut, dan udara, perbandingan alutsista terbaru 2025. Strategi perang masing-masing negara, hingga bagaimana skenario jika keduanya benar-benar bersaing dalam kekuatan militer. Di tahun 2025, Global Firepower menempatkan Indonesia pada posisi nomor 1 di ASEAN, dengan skor Power Index sekitar 0,25. Sementara Vietnam berada tepat di belakangnya, di posisi nomor 2, dengan skor sekitar 0,40. Secara global, Indonesia berada di urutan 13, dan Vietnam berada di sekitar peringkat 23. Tapi persaingan kedua negara ini begitu menarik. Sedikit intermezzo Malaysia, di peringkat keempat maksudnya 42, lebih baik tidak usah dibahas levelnya terlalu jauh. Indonesia memiliki total sekitar 400 hingga 676 ribu personel aktif. Vietnam mungkin mengejutkan Anda, mereka hanya memiliki sekitar 522 ribu personel aktif. Tapi cadangan tempur Vietnam, lebih dari 5 juta orang, terbesar di ASEAN. Inilah alasan Vietnam sangat kuat jika terjadi perang darat besar-besaran. Matra darat, siapa lebih kuat? TNI AD punya keunggulan modernitas, Leopard 2 RI, Harimau Hitam, MLRS Astros, helikopter serbu Apache. Vietnam AD unggul dalam jumlah dan pengalaman tempur. Mereka punya ratusan tank T-90, banyak artileri berat, dan kemampuan bertempur di medan sulit, hutan, bukit, dan urban. Matra laut, di laut, Indonesia menjadi raja ASEAN. Dengan 4 kapal selam, fregat, korvet, kapal patroli serbaguna, hingga kapal cepat rudal, TNI AL dirancang untuk menguasai alur laut. Sementara Vietnam memiliki 6 kapal selam kilo Rusia, sangat mematikan, namun jumlah kapal permukaan mereka jauh lebih sedikit dibanding Indonesia. Jika konflik terjadi di laut terbuka, Indonesia unggul. TNI AU terus memperbarui alutsista, F-16, Sukhoi, Super Tucano, CN-235, radar baru, rudal udara ke udara, dan sistem pertahanan udara modern. Vietnam punya campuran jet Rusia, Su-27, Su-30, serta sistem rudal darat ke udara yang cukup kuat. Tapi dari segi kuantitas dan kesiapan operasional, Indonesia masih memimpin. Tahun 2025 menjadi titik balik kekuatan udara Indonesia. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya kita melihat gambaran jelas bagaimana TNI AU mempersiapkan armada tempur masa depan. Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian jet tempur Dassault Rafale, simbol kekuatan udara modern generasi 4.5 yang selama ini menjadi tulang punggung Angkatan Udara Prancis. Menurut rencana resmi, 3 unit Rafale pertama akan tiba di Indonesia sekitar tahun 2026. Unit berikutnya menyusul secara bertahap hingga seluruh pesanan terpenuhi. Ketika Rafale mendarat di tanah Indonesia, itu bukan sekadar kedatangan pesawat, tapi tanda bahwa TNI AU mulai memasuki era baru, era dominasi udara dengan avionik terbaik, radar AESA tercanggih, serta kemampuan multirole yang benar-benar mematikan. KF-21 memang belum tiba di Indonesia, namun fase produksi massal telah dimulai, dan jika jadwal berjalan sesuai rencana, unit-unit awal KF-21 untuk Indonesia diproyeksikan hadir mulai akhir dekade 2020-an hingga awal 2030-an. Indo Defense 2025 mengubah peta kekuatan udara Indonesia. Jakarta dan Ankara akhirnya menandatangani kontrak pembelian 48 unit jet tempur Kan, jet generasi 5 Turki yang menjadi saingan F-35 Barat dan Su-57 Rusia. Di tengah modernisasi besar-besaran ini, Indonesia tidak boleh lengah. Ada celah umur pesawat tempur lama yang harus segera diganti sambil menunggu Rafale,
KF-21, dan kan datang. Inilah alasan pemerintah mempertimbangkan pembelian 42 unit J-10C dari Cina. Jet ini murah, cepat tersedia, siap pakai, dan memiliki rekam jejak operasi yang solid. Jika pembelian ini final, Indonesia bisa menerima gelombang awal J-10C lebih cepat dibanding jet-jet lain, memperkecil risiko kekosongan kekuatan udara. Persaingan ini bukan tentang siapa menghancurkan siapa. Ini tentang siapa yang paling siap menghadapi ancaman masa depan. Indonesia unggul dalam banyak aspek, laut, udara, industri pertahanan, dan anggaran. Vietnam unggul dalam kekuatan darat, cadangan, disiplin, dan pengalaman tempur. Dua kekuatan ini saling melengkapi, bukan saling menghancurkan. Persaingan militer Indonesia dan Vietnam tahun 2025 menunjukkan bahwa Asia Tenggara bukan lagi kawasan pinggiran, melainkan pusat perhatian dunia. Pertanyaannya sekarang, menurut kamu, siapa yang akan mendominasi ASEAN dalam 10 tahun ke depan? Tulis pendapatmu di komentar, like videonya, dan subscribe untuk konten militer lainnya. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate